Assalamualaikum bosku. Oke, hari ini kita mau share aku punya peralatan yang aku selalu guna bila aku buat kerja ya. Kita akan tunjukkan satu persatu tools yang aku selalu guna bila aku wiring, buka engine, semua alat tuh nanti aku tunjuk. Jadi bila kamu buat engine kah ataupun ya buat motor, kamu kena adalah alat untuk kamu rasa selesa buat kerja ya. Oke, di sini aku mau tunjuk pertama, ada yang aku baru beli, ada yang memang sudah lama. Jadi kita tunjuk satu persatu lah alat yang aku guna. Oke, nih pertama kita tunjuk nih. Ini impact drive. Benda ini penting ya, kalau kamu mau bongkar kamu punya motor sendiri, benda ini penting kalau bagi aku. Sebab nih kalau kamu ada buat motor yang rasa susah untuk buka, kamu boleh gunalah benda nih. Tunjuk nih. Ini impact drive ya. Benda nih bila kita ada buka skru tapi skru tuh keras, kita boleh guna nih lah ya. Kalau baik kamu luar sana tuh selalu bongkar motor kamu sendiri ya, nah ada inilah. Jadi untuk keselesaan kamu juga. Yang ini aku guna Mr. Mark, brandnya Mr. Mark ya. Oke, yang kedua nih. Ini penting juga ya. Ini pemotong rantai ya. Ini pemotong rantai. Benda ini kalau kamu yang selalu rasa rantai kamu tuh selalu kendur, kamu kena beli inilah ya. Jadi kalau rantai kamu tuh memang sudah tidak boleh tarik, sudah tidak boleh adjust, kamu mesti potong ya. Jadi kalau kamu mau potong, kena gunalah benda nih. Ini aku beli di spare part di motor ya. Jadi kamu kena ada nih lah. Ini pemotong rantai. Yang ini pembuka magnet. Ini penting ya. Kalau kamu di luar sana tuh yang mau belajar buka-buka motor, kamu kena ada nih lah. Ini penting. Ini buka magnet untuk motor RXZ dengan RG dengan EX5 high power. Nih nampak ya. Sebab pembuka magnet ini dia lain-lain ya, setiap motor dia lain jenis ya. Oke, ini untuk RXZ dan ini untuk Kawasaki. Ini untuk Kawasaki. Dan yang ini untuk Honda Wave 125. Tengok, Honda Wave 125. Yang ini tadi Kawasaki. Dia lebih kurang, tapi trek dia dalam tidak sama ya. Nah tengok. Jadi setiap motor aku memang sudah ada. Jadi bila aku buat kerja, aku rasa selesa lah ya. Yang ini untuk EX5 trim. Ini EX5 trim. Oke, ini yang penting juga. Ini pembuka clutch lining ya. Bila kamu buka clutch lining kamu, ini untuk motor EX5 ya, EX5 trim. EX5 trim dengan motor Modena Chris 100, motor Modena Chris 100 sama. Boleh guna benda ini. Ini kamu boleh guna bila kamu udah ada kompresor kan, yang tembak angin tuh, kamu boleh guna nih lah. Tadi impact nih, sambung dengan yang ini, baru kamu ketok. Ya. Ini untuk buka clutch nih, clutch, dan yang ini untuk buka otomatis dia ya. Ini untuk EX5 Dream. Dan ini ada lagi satu. Ini untuk Honda Wave 125 ya. Honda Wave 125 dengan EX5
kita tidak boleh guna ya, sama. Yang ini untuk buka clutch, tapi yang ini kita boleh guna untuk Honda Wave 125 juga, dia punya pembuka otomatis. Nah, tidak sama ya, ini pun tidak sama. Ini kecil sedikit, ini besar Honda Wave 125. Jadi kamu kalau kamu beli untuk buka Honda Wave 125, dia memang ada khas pembuka dia ya, nih dia tidak sama dengan X5 Dream. Oke, paham ya? Oke, yang paling penting nih lah buka plug. Hanya aku beli di Shopee ya, harga jari itu dalam belas ringgit lah, siap bos, tak silap aku. Ini untuk dia punya buka motor 2 stroke 125 RXZ, ini untuk 4 stroke lah ya, di satu set. Ini aku beli di Shopee ya. Dan yang ini pembuka puli untuk motor skuter. Depan belakang inilah boleh guna. Size dia 39 dan 41 ya. Ini jarang-jarang lah boleh dapat. Ini aku beli di Shopee juga. Siapa yang mau beli ini boleh komen ya, nanti aku bagi dia punya link. Oke. Ini penting juga nih, so kalau tidak ada benda nih, kadang kita rasa susah buka tuh puli itu, biasa main ketok ya. Nah nih, nah inilah dia punya tools, dia punya box. Oke, pas tuh yang nih, ini bagi aku penting lah. Saat ini aku selalu cek wiring ya. Ini aku selalu guna untuk cek wiring. Kamu pun boleh buat sendiri, tapi menggunakan kabel untuk signal itulah ya. Pas itu kamu isi bab signal itu pun boleh guna juga ya. Itu pun aku ada, aku biasa guna, tapi aku lebih selesa nih lah aku tunjuk ya. Ini penting lah, kalau yang sudah biasa ataupun yang sudah selalu bongkar motor, kena ada itulah ya untuk wiring. Dan ini lagi ini avometer. Ini aku guna untuk aku cek lah, maksudnya kalau aku cek kondisi coil, kondisi regulator ataupun rectifier, aku cek menggunakan ini lah. So kalau aku menggunakan ini lampu agak susah sedikit, mungkin bolehlah guna kalau yang sudah tahu, tapi kalau yang masih belajar begitu kan, mungkin kalau guna nih kita tidak tahu dia punya volt tuh macam mana, besar atau kecil kita tidak tahu ya. Kadang kalau kita pakai ini, kalau kita cek regulator tuh biasa dia memang hidup, tapi kita tidak tahu dia punya besar macam mana, dia punya karan tuh. Jadi kalau kita guna ini kita boleh tahu kan dia punya volt berapa untuk ngecas baterai. Jadi senanglah bagi aku kalau guna ini ya. Ini aku beli di Shopee juga, murah juga nih, atau berapa hari itu beli. Oke, kita mau tunjuk kita punya tools, bukan untuk menayang ya, ini kita cuma tunjuk, kita mau share sedikit. Jadi bila kamu nampak benda yang aku ada di sini, bila kamu ada maksudnya bongkar motor tapi alat kamu tidak ada seperti mana yang aku ada, kamu boleh komen, nanti aku bagi tahu mana aku beli. Pas tuh yang nih kita ada clipper. Ini aku banyak beli di Shopee ya, so aku nampak banyak murah jadi aku belilah, sementara ada duit, ada sedikit belilah ya. Ini clipper, ini buatan biasa-biasa aja nih. Ini untuk aku ukur lah piston apa semua valve, ukur nih lah ya. Ini clipper, oke. Dan nih, ini cek magnet. Ini untuk motor Yamaha LC 125 dan Y15, oke. Nih, ini alat nih memang aku sudah ada lah ya. Ini aku nggak beli, ini bos aku bagi dulu masa aku kerja tempat aku yang lama, jadi sekarang aku simpan lah, so aku perlu. Oke, nih tapi di Shopee ini ada jual, saat itu aku pernah nampak ya, tapi aku nggak tahu lah berapa harga dia, mungkin dalam 30 mungkin jam itu lah, masih dapat aku ya. Nah tuh yang ini tarik crankshaft untuk 125, 110 sama Legenda 110 nih, lebih kurang sama lah ya. Dan ini perlu
perlu ada lah ya. Sebab bila kamu overhaul engine, bila kamu pasang tuh crankshaft di crankcase, dia bukan terus masuk ya, kamu kena tarik dia, maksudnya kena press. Jadi kamu tidak boleh ketuk. Bila kamu ketuk crankshaft tuh masuk ke dalam crankcase, nanti dia akan gilong, maksudnya dia akan miring, tidak balance. Itu nanti kamu punya engine rasa bugar ya. Jadi kamu kena ada alat nih lah. Kalau kamu tidak ada alat nih, kamu boleh beli nih. Nah, ini aku biasa guna juga. Nah, ini oksigen, ini main panas ya. Kalau kamu tiada alat nih, kamu boleh guna ini lah. Nah, bila kamu kasih panas tuh crankcase, bila dia sudah panas, kamu tinggal cucuk tuh crankshaft masuk ya. Kalau ini jenis main tarik, kita kuatkan skru nih baru tarik ya. Ini untuk 125. Nah, dia kecil. Oke, tapi ini aku belum pernah guna lagi, so aku masih ada nih, jadi aku guna ini lah. Nanti habis nih baru aku guna nih ya. Ini aku beli di Shopee. Ini dia satu set dengan ini lah, dengan penolak crankshaft ya. Sama ada kita mau pasang crankshaft ataupun kita buka, dia kena ada nih alatnya. Kita tidak boleh main ketuk ya, takut nanti hancur. Dia kena ada nih. Ini aku beli di Shopee hari itu dalam 90 lebih, siap pos 2 nih. Ini untuk tolak crankshaft, maksudnya buka crankshaft tuh dari crankcase, dan bila kita pasang nanti crankshaft tuh kena tarik guna nih. Kita tidak boleh cucuk langsung masuk ya. Kalau jenis yang longgar tuh itu memang sudah rusak, orang punya crankcase sudah longgar ya. Jadi kena ada nih, kena fit tuh crankcase dengan crankshaft. Oke, paham ya? Jadi kamu kena ada nih lah. Lepas itu kita ada nih. Nah, ini pun aku beli di Shopee. Harga dia dalam, tak silap aku dalam 70 ringgit siap pos lah. Nah, ini saja. Ini untuk tarik crankshaft Y15 dengan LC. Ya, tengok besar. Ini aku belum pernah guna lagi. So aku punya ini masih ada. Ya. Jadi aku guna ini lah sementara tuh. Oke, saja. Dan yang last sekali, ini aku beli di Shopee baru, bulan lalu baru sampai. Nah, aku beli yang ini. Ini brand dia. Ya, ini memang bagi aku terbaik lah. Dia memang kuat. Nih, impact gun. Nah, ini perlukan kompresor lah. Maksudnya perlukan angin kalau mau pakai benda ini. Ya. Nah, ini brand dia. Agak berat juga lah. Ya. Ini aku beli dalam 400 lebih. 440 siap pos tak silap aku. Ini baru sebulan dengan aku. Sebab benda ni penting untuk aku. Bila aku rasa buat kerja, baru benda tu tidak mau terbuka, rasa keras, aku ada yang lama juga, yang ni. Selamanya aku guna yang ni lah. Tapi ini sudah kurang power, jadi aku beli yang ni lah, yang baru. Aku malas bila aku buat motor bongkar engine tapi tidak mau terbuka lagi, masih keras, guna ni. Jadi terpaksa lah aku beli ni untuk aku rasa selesa buat kerja ya. Sebenarnya aku beli ni hasil pendapatan pertama kali aku di YouTube ya. Pendapatan pertama kali aku di YouTube. Nah, mungkin kamu tanya berapa aku punya pendapatan pertama ya. So, pendapatan kedua pun aku belum dapat lagi sebenarnya. Ini baru pendapatan pertama aku. Oke, mungkin kamu tanya di luar sana berapa pendapatan pertama aku di YouTube. Oke. Ini aku mau bagi tahu juga, aku mau share lah, tapi bukan mau tunjuk-tunjuk ya. Jangan kamu salah paham bosku ya. Kita sama-sama share, jadi sama-sama kita tahu. Tidak payah mau tapuk-tapuk ya bosku. Oke, pendapatan pertama aku di YouTube ialah $163. Kamu jangan ingat banyak, sedikit saja itu ya. $163. 136 dolar. Itu pendapatan pertama aku di YouTube ya. Kalau kita ringgitkan ke ringgit Malaysia, maksudnya kita tukar ke ringgit Malaysia dalam $136 itu
dia akan menjadi sekitar dekat 600 ringgit lah, 600 ringgit ya. Itulah yang aku dapat, 600 ringgit. Kamu jangan ingat banyak ya bosku, sebab kita nih masih pemula lagi. Jadi itulah pendapatan pertama kali aku. Pendapatan kedua aku nih belum ada lagi, sebab aku kurang buat video. Jadi kira begitulah, bila kita kurang kerja, kuranglah gaji. Nah begitu juga dengan YouTube ya. Dan bila kita mau cairkan tuh kita punya pendapatan, kena ada nih pin. Nah ini aku mau kongsi sedikit lah, mana tahu ada di luar sana yang masih pemula buka account YouTube ke apa kan. Jadi kena ada nih lah, pin nih kena sampai ke alamat kita. Jadi pastikan alamat tuh kena betul ya. Nah ini dalam sebulan lalu lah, dalam bulan lalu lah sampai pin nih. Sampai pin nih aku terus cairkan aku punya pendapatan. Jadi aku transfer lah aku punya duit itu ke account aku, tidak transfer dari Google AdSense ya. Nah, itu syaklah aku punya pendapatan dalam dekat 600 ringgit. Dan dalam 600 ringgit tuh aku belilah benda nih untuk aku buat kerja ya. Harga ini dalam 400 lebih. Jadi adalah bakinya lagi tuh aku beli yang lain lagi lah ya. Yang beli spana. Nah itu sih aku beli. Pendapatan kedua aku nih belum ada lagi, so aku kurang buat video. Sebab kalau kita ada akun YouTube nih, kena rajin lah upload video. So kalau udah ada upload video, kita tiada pendapatan ya. Dan pendapatan kita tuh kena cairkan bila ambang pembayaran sudah tercapai. Ambang pembayaran ialah $100 ya. Jadi kalau kita sudah capai $100 itu baru kita boleh cairkan. Kalau belum sampai, kita tidak boleh cairkan ya. Jadi $100 tuh dia bersamaan dalam 400 ringgit lah, macam itu kalau diringgitkan ke Malaysia. Nah jadi itu sajalah yang kita mau kongsikan. Harap video aku nih jangan ada yang salah paham, bukanlah semata-mata untuk menunjuk. Ini kita cuma mau kongsi apa peralatan yang kita selalu guna. Jadi kamu pun boleh tahu bila kamu nanti ada benda yang susah kamu buka, apa kegunaan, maksudnya apa alat yang diperlukan. Jadi kamu boleh tengoklah video aku nih, apa yang kamu tiada, kamu boleh komen nanti aku bagi link di mana aku beli ya. Aku beli banyak tuh di Shopee lah, yang separuh tuh memang sudah ada, tapi semua ada di Shopee. Kalau aku nampak di Shopee tuh memang banyak lah benda yang aku ada nih, ada di situ juga. Aku tengok harga ya. Jadi nanti kalau kamu ada mau tanya-tanya ke apa, nah bolehlah komen-komen ya. Kalau tidak ada, tidak apa, tidak menjadi masalah ya. So kita buat video ini cuma kita mau share ya. Harap kamu ada di luar sana jangan ada yang salah paham lah ya. Nanti kamu pikir pula aku nih mau tunjuk pula aku punya tool semua ataupun pendapatan aku ya, bukan macam itu ya bosku. Jadi yang belum subscribe tuh jangan lupa subscribe dulu, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak sebab sudah support aku punya channel. Semoga channel aku nih berkembang seperti mana orang di luar sana. Mana tahu satu masa nanti ada pendapatan lebih lagi dari yang kita jangkakan, kita akan kongsi bersama ya, insyaallah. Oke, sampai sini dulu kita punya video. Next video kita akan jumpa lagi. Oke, thank you.